Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam prestasi. Selamat datang dan bergabung di e-training BP3IP Jakarta bersama saya Suherman, Master Marine Engineer, sebagai pengampu mata kuliah pengendalian kerusakan dan kedaruratan. Terlebih dahulu, sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya. Pengendalian kerusakan dan kedaruratan adalah mata kuliah yang mengacu pada IMO Model Course 7.02 fungsi 4 kompetensi 4, Develop Emergency and Damage Control Plan and Handle Emergency Situation, yang terdiri dari 4 kompetensi dasar. Yang pertama, preparation of contingency plan for response to emergencies. Yang kedua, ship construction including damage control. Yang ketiga, method and aid for fire prevention, detection and extinction. Dan yang keempat adalah function and use of life-saving appliances. Marilah kita mulai pembahasan kita pada hari ini dengan membahas kompetensi dasar yang pertama, yaitu persiapan rencana kontingensi untuk menanggapi keadaan darurat di kapal. Pengertian rencana kontingensi. Rencana kontingensi adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dirancang sebelumnya untuk mengantisipasi, merespon, dan mengatasi kejadian atau situasi darurat yang tidak terduga atau mengancam. Rencana ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan kelangsungan operasional yang optimal. Pengertian mitigasi. Mitigasi merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah yang diambil untuk mengurangi atau meminimalkan risiko, dampak atau konsekuensi dari suatu kejadian atau ancaman yang tidak diinginkan. Tujuan utama dari mitigasi adalah untuk mencegah atau mengurangi kerugian potensial yang dapat timbul. Pentingnya membuat contingency plan. Membuat rencana kontingensi atau contingency plan sangat penting dalam pengelolaan risiko dan persiapan menghadapi situasi darurat atau bencana. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk membuat rencana kontingensi. Yang pertama, mengurangi kerugian. Rencana kontingensi membantu mengurangi kerugian yang mungkin terjadi akibat situasi darurat atau bencana.
Dengan memiliki rencana yang terstruktur dan terorganisir, saudara dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan kerugian, baik dalam hal kehidupan manusia, harta benda, maupun reputasi perusahaan. Respon yang cepat dalam situasi darurat atau bencana, waktu sangat berharga. Dengan memiliki rencana kontingensi, saudara dapat merespon dengan cepat dan efektif. Rencana tersebut memuat langkah-langkah yang jelas dan terperinci yang harus diambil dalam situasi yang berbeda, sehingga memudahkan tim atau individu untuk bertindak dengan tepat tanpa kebingungan. Keselamatan dan kesejahteraan. Rencana kontingensi berfokus pada keselamatan dan kesejahteraan individu yang terlibat. Dengan mempertimbangkan potensi risiko dan mengidentifikasi langkah-langkah perlindungan yang diperlukan, saudara dapat memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam situasi darurat dilindungi dengan baik dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Pemulihan yang lebih cepat. Rencana kontingensi membantu dalam proses pemulihan setelah situasi darurat atau bencana terjadi. Dengan memiliki langkah-langkah yang ditentukan sebelumnya, Anda dapat memulai proses pemulihan dengan cepat, efisien. Ini membantu mengurangi dampak negatif jangka panjang dan memungkinkan perusahaan atau komunitas untuk pulih lebih cepat. Koordinasi yang lebih baik. Rencana kontingensi melibatkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk tim darurat internal, departemen yang relevan, dan pihak eksternal seperti petugas pemadam kebakaran atau pihak berwenang. Dengan memiliki rencana yang terkoordinasi dengan baik, semua pihak dapat bekerja sama dengan efektif dan efisien, meminimalkan kebingungan dan konflik selama situasi darurat. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan dan reputasi. Dengan memiliki rencana kontingensi yang baik, saudara dapat menunjukkan kepada karyawan, pelanggan, dan masyarakat bahwa Anda serius dalam menghadapi situasi darurat atau bencana yang mungkin terjadi. Ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap organisasi atau perusahaan Anda dan menjaga reputasi yang baik. Tujuan rencana kontingensi. 1. Mengidentifikasi potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi di kapal. Yang kedua, menyusun langkah-langkah respon yang jelas dan terstruktur. Menentukan tugas dan tanggung jawab awak kapal dalam situasi darurat. Keempat, memastikan ketersediaan peralatan dan sumber daya yang diperlukan. Yang kelima, menjamin keselamatan awak kapal, penumpang, dan kapal itu sendiri. Potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi di kapal. Yang pertama, kebakaran. Kebakaran di kapal merupakan keadaan darurat yang serius dan berpotensi mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup semua penumpang dan kru. Ini dapat disebabkan oleh korsleting listrik, kebocoran bahan bakar, atau faktor lainnya. Yang kedua, tenggelam. Kapal yang mengalami kerusakan serius seperti penembusan lambung atau kegagalan struktural dapat mengalami keadaan darurat dengan risiko tenggelam. Hal ini dapat disebabkan oleh tabrakan dengan benda keras, badai laut, atau kesalahan manusia.
Ketiga, evakuasi darurat. Situasi seperti ancaman keamanan, kebakaran besar, atau kondisi cuaca yang buruk dapat memerlukan evakuasi darurat dari kapal. Evakuasi ini bisa melibatkan penggunaan perahu penyelamat, pelampung atau helikopter untuk menyelamatkan penumpang dan kru. Kecelakaan di laut. Kecelakaan di laut seperti tabrakan antara kapal dengan kapal atau kapal dengan objek lain seperti dermaga atau batu karang dapat menyebabkan keadaan darurat, dan hal ini dapat merusak kapal, mengakibatkan kebocoran atau mempengaruhi kemampuan navigasi. Gangguan sistem navigasi. Kegagalan atau gangguan pada sistem navigasi kapal dapat menyebabkan keadaan darurat. Jika kapal tidak dapat melacak posisi dengan akurat, ini dapat menyebabkan risiko tabrakan, tersesat, atau sulitnya mencapai tujuan dengan aman. Gangguan sistem kelistrikan. Gangguan pada sistem kelistrikan kapal seperti kegagalan generator atau konsleting listrik dapat menyebabkan keadaan darurat, dan hal ini dapat mempengaruhi berbagai sistem penting di kapal termasuk penerangan, komunikasi, dan sistem keselamatan. Proses penyusunan rencana kontingensi. Saya ulangi, proses penyusunan rencana kontingensi. Identifikasi potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi di kapal. Yang kedua, analisis risiko dan dampak dari setiap keadaan darurat. Menetapkan tugas dan tanggung jawab untuk setiap anggota awak kapal. Menyusun langkah-langkah respon yang terstruktur dan jelas. Selanjutnya, memeriksa kecukupan peralatan darurat dan sumber daya yang diperlukan. Dan yang keenam adalah melakukan simulasi dan latihan untuk menguji efektivitas rencana kontingensi. Analisis risiko. Analisis risiko dan dampak dari setiap keadaan darurat adalah proses yang penting dalam manajemen keadaan darurat. Ini melibatkan identifikasi dan penilaian risiko yang mungkin terjadi serta dampaknya terhadap orang, properti, lingkungan, dan operasional. Berikut adalah uraian tentang analisis risiko dan dampak dari setiap keadaan darurat. Identifikasi risiko. Langkah pertama dalam analisis risiko adalah mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam keadaan darurat tertentu. Ini melibatkan peninjauan situasi, kondisi fisik, aktivitas yang dilakukan, dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan keadaan darurat. Berikutnya, penilaian risiko. Setelah identifikasi risiko, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian risiko. Ini melibatkan mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya jika risiko tersebut terjadi. Penilaian risiko dapat melibatkan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, menggunakan metode seperti analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat atau matrik risiko. Berikutnya, dampak terhadap orang. Analisis risiko dan dampak harus mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan manusia. Ini mencakup potensi cedera, kerugian nyawa, kesehatan fisik dan mental, serta dampak sosial dari keadaan darurat. Pertimbangkan juga faktor seperti mobilitas aset, aksesibilitas, dan kebutuhan khusus individu. Dampak terhadap properti. Keadaan darurat dapat memiliki dampak yang signifikan pada properti, termasuk kerusakan fisik, kerugian materi,
atau kerugian infrastruktur. Analisis risiko harus mempertimbangkan nilai properti, potensi kerusakan, dan biaya pemulihan atau penggantian. Dampak terhadap lingkungan. Keadaan darurat juga dapat mempengaruhi lingkungan, termasuk tanah, air, udara, dan ekosistem alami. Analisis risiko harus mempertimbangkan potensi polusi, kerusakan ekosistem, dampak terhadap keanekaragaman hayati, dan upaya pemulihan lingkungan. Dampak terhadap operasional. Setiap keadaan darurat memiliki potensi untuk mengganggu operasional organisasi atau sistem. Analisis risiko harus mempertimbangkan dampak terhadap proses bisnis, infrastruktur, teknologi informasi, rantai pasok, dan keberlanjutan operasional. Komponen rencana kontingensi. Rencana evakuasi, prosedur evakuasi yang jelas, dan jalur evakuasi yang ditentukan. Yang kedua, rencana komunikasi, proses komunikasi yang efektif antara anggota awak kapal, otoritas berwenang, dan pihak terkait lainnya. Rencana pemadaman kebakaran, langkah-langkah pengendalian dan pemadaman kebakaran di kapal. Rencana penanganan bocor, prosedur untuk mengatasi kebocoran dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Rencana pertolongan pertama, petunjuk langkah-langkah pertolongan pertama dalam situasi darurat. Pelatihan dan latihan. Pelatihan awak kapal tentang rencana kontingensi dan tugas masing-masing. Latihan simulasi untuk menguji kesiapan awak kapal dalam merespon situasi darurat. Evaluasi dan pembaruan rencana kontingensi berdasarkan hasil latihan dan pengalaman. Kesimpulan, persiapan rencana kontingensi penting untuk menghadapi keadaan darurat di kapal. Rencana kontingensi membantu awak kapal merespon dengan cepat, efektif, dan terkoordinasi. Pelatihan dan latihan rutin diperlukan untuk memastikan kesiapan dan pembaruan rencana kontingensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.